Ya, kenaikan kembali tertahan di zona 1886.80, dan kalau Anda lihat dari pergerakannya sebenarnya kita memiliki dua kali kesempatan, di mana kesempatan pertama adalah muncul di pagi hari pasca kita merilis rekomendasi. Grafik rekomendasi kita menunjukkan area buy, kemudian zona TP pertama tersentuh di zona 1885 karena penurunan yang di tingkat pertama adalah 1879. Kemudian kesempatan kedua adalah di sore atau menjelang rilis ataupun menjelang market Amerika, di mana penurunan sempat terjadi sampai kurang lebih zona 1875, dan demikian pula kembali rebound bahkan sempat menyentuh zona 1886. Walaupun sayangnya tidak berhasil berkembang lebih jauh karena kembali tertekan dan ditutup zona 1880. But positifnya adalah TP pertama kita kembali tersentuh, jadi ada dua kesempatan di sini. Nah, dengan demikian saya ingin mengingatkan kepada Anda, walaupun TP1, TP2 kami cantumkan seperti itu, ini adalah alternatif untuk Anda yang biasa mempertahankan posisi atau bahkan yang kecenderungannya adalah intraday. Nah, artinya di sini Anda harus memiliki keleluasaan ataupun menyesuaikan dengan apa yang dilakukan ataupun strategi apa yang Anda pilih. Jadi kalau misalkan Anda pilih untuk intraday, saya sarankan Anda sebaiknya gunakan target-target pendek saja. Jadi kemungkinan potensinya Anda tidak akan kecolongan, dan bahkan SL itu akan membantu Anda in case ternyata terjadi perubahan pola ataupun perubahan tren. Nah, untungnya kemarin tren pergerakan emas itu hanya berkisar 1875, 1886. Kemudian yang paling bagus untuk kali ini bagaimana? Ya, kalau kita perhatikan dari kondisi fundamental, kembali saya jelaskan, karena taper baru saja diumumkan di FOMC Minutes bahwa mereka baru akan melakukan pembahasan di pertemuan-pertemuan mendatang. Ini artinya bahwasanya taper tersebut belum langsung dilakukan, yang berarti pula memiliki kesempatan untuk emas mengalami rebound. Walaupun ya mungkin saja pasar sudah kecenderungannya berhati-hati atau bersikap waspada, tapi data-data CPI, data GDP yang akan dirilis untuk minggu ini itu akan menjadikan let's say mungkin kunci utama, termasuk juga statement-statement dari para petinggi Fed. Dan Anda perhatikan, pejabat Fed selalu silih berganti memberikan statement, walaupun ada beberapanya hawkish dan kecenderungannya untuk mendorong kepada taper atau pembahasan taper lebih tepatnya, tapi juga mereka menegaskan bahwasannya mereka belum akan melakukan dalam sesegera mungkin. Jadi tidak ada urgensi untuk dalam keadaan darurat melakukan hal tersebut. Ya, berarti kita masih memiliki dua data non-farm payroll di 2 bulan ke depan, lalu kemudian data 2 CPI, lalu kemudian data 2 GDP, dan juga retail sales. Yang berarti pula bahwasanya kita masih memiliki 2 bulan ke depan. Ya, kalau misalkan kita estimasi pertemuan mendatang berarti pertemuan Juni, pertemuan Juli. Dan bahkan favorit dari para analis itu adalah di saat Jackson Hole Symposium, di mana ini adalah event tahunan yang selalu digunakan oleh Fed untuk melakukan diskusi terkait dengan kebijakan moneter yang akan dipilih atau diambil. Tahun lalu, awal pandemi, di bulan Agustus mereka melakukannya secara virtual. Well, who knows? Bulan ini atau di bulan Agustus mendatang kemungkinan bisa saja dilakukan pertemuan secara fisik ataupun internal meeting. Nah, berarti kalau ini yang terjadi, mungkin saja yang sangat-sangat memungkinkan petunjuk terkait dengan taper baru kita akan dapatkan di bulan Agustus. Jadi kita masih memiliki kesempatan 2 bulan ke depan. Itu yang menjadi catatan untuk Anda, dan saya tidak melihat perubahan-perubahan dari apa yang disampaikan oleh Fed ataupun pejabat Fed setelah FOMC Minutes. Kalau kita lihat dari technical, ya technical untuk kali ini seperti apa yang sempat tadi pagi saya sampaikan, rekomendasi kami adalah melakukan sell, tapi dengan catatan pula ada dua alternatif skenario di sana, baik itu buy on breakout ataupun buy on dip, di mana pertimbangan saya melakukan itu adalah terkait dengan keberadaan Elliott Wave. Kalaupun Elliott Wave tersebut menunjukkan akan ada koreksi untuk wave keempat, yang mana mungkin maksimum sampai zona 1845, tapi kami menyarankan tidak untuk memfollow terlalu tinggi ataupun terlalu berekspektasi lebih. Karena bisa saja koreksi yang kita inginkan justru hanya tersendat di zona 1860 atau mungkin 1855. Ya, itu yang akan kita lihat dari technical view untuk kali ini. Tapi yang paling penting adalah kondisi tersebut Anda harus sesuaikan dengan strategi keuangan Anda, yang mana itu akan tergantung dengan strategi jangka pendek, medium, atau bahkan jangka panjang. So, kita lihat technical view untuk kali ini 25 Mei 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 25 Mei 2021 jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita lihat terlebih dulu seperti biasa dari DXY Outlook
dan kemudian treasury yield, dan of course dari treasury bond. Dan kali ini kita langsung dari DXY weekly chart. Ya, kita lihat perkembangan lebih lanjut walaupun ini masih terlalu awal ya, terlalu dini untuk menyimpulkan segala sesuatunya. Oke, kembali dengan Elliott wave kelima untuk downtrend di kategori weekly ya. DXY-nya itu berarti berlawanan dengan apa yang terjadi di emas, di mana kita mendapati Elliott wave untuk bullish ya di daily chart-nya. Sementara kalau kita lihat kembali, saya ingatkan bahwa titik ketiga itu adalah areal terendahnya berada di areal 89.209, sementara running price sudah berada di 89.74. Jadi kalau misalkan Anda perhatikan di minggu ini, kalau misalkan terjadi penembusan di bawah zona titik ketiga 89.209, itu menandakan potensi pelemahan US dollar akan berlanjut karena wave kelima saya perkirakan jauh lebih panjang ya, jauh lebih rendah, dan bahkan bisa melewati areal terendah yang pernah dicapai itu di periode 12 Februari 2018. Jadi urutannya adalah 89.209 itu di periode ini adalah 4 Januari 2021, dan berikutnya adalah support kedua di 88.253 di periode Februari 2018. Sementara masih tetap dalam bearish divergence ya, ini sudah saya ingatkan kemarin, Anda cek kembali detailnya. Kita tidak akan berpanjang-panjang di sini karena memang ini kategorinya hanya reminder ya, reminder. Kemudian yang paling penting lagi, kalau Anda menggunakan ini adalah MACD, kemarin saya sudah jelaskan bahwasanya kategori untuk bullish kalau misalkan dia cross ya, cross seperti ini, walaupun ada kemungkinan kenaikan, tapi juga histogramnya sudah warna biru, tapi yang paling penting lagi adalah MACD-nya harus cross di atas level 0% ya, seperti ini kurang lebih. Nah, ini terjadi cross, tapi Anda bisa lihat sendiri histogram walaupun dia sudah berwarna biru atau hijau di sini, tergantung dari apa yang Anda gunakan warnanya untuk mengkategorikan bullish, tapi yang menjadi kendala ternyata dia kembali berbelok dan dia masih cenderung di bawah 0%. Itu yang mengakibatkan kenapa saya berpandangan bahwasanya weekly untuk US dollar kecenderungannya mengalami pelemahan. Dan Anda lihat sendiri, ini adalah kali kedua histogram menunjukkan zona merah ya, jadi kemungkinan pola tekanan masih akan ada. Kemudian kalau kita lihat dari sisi treasury yield, langsung dilihat dari sini juga memiliki bearish divergence, dan ini belum terkonfirmasi dari segi harganya ya. Kita baru lihat di area RSI ya. Ini adalah RSI yang membantu menunjukkan kondisi divergence. Jadi saya ambil dari titik 16 Desember 2019 dengan titik 15 Maret 2021. Dan kalau secara teknikalnya dari sisi price atau sisi harga, Anda bisa lihat sini tanda panah yang saya tandai ya, secara tidak langsung dia jauh lebih rendah. Jadi lower high ya, kondisinya lower high, dan saya rasa tinggal menunggu waktu dia pecah. Bahkan mingguannya candlestick sudah menunjukkan ini minggu lalu sebagai shooting star. Jadi kita tinggal expect dia akan terjun ataupun tembus zona 1.528. Sampai saat ini dia masih berada treasury yield di 1.603. Sementara untuk kondisi MACD, oke, saya perbesar lagi. Ya, ini dia kondisinya sudah sempat spike lalu kemudian berada di atas 0%. Lalu Anda lihat sendiri di sini histogram berwarna merah, ini baru tanda-tanda awal. Sementara memang trennya ini sudah cross, berarti dia sudah akan turun ya, dia sudah akan turun. Ya, saya ingatkan ini baru akan turun karena kembali lagi yang paling strong untuk downtrendnya kalau dia sampai tembus zona 0%. Jadi selama dia belum tembus zona 0%, kita anggap dia melemah atau penurunan, tapi dalam kategori big trendnya masih uptrend ya. Sementara di treasury bond, kalau kita lihat dari grafik weekly ya, ini kita sekarang tinggal menentukan apakah dia tembus zona resisten apa tidak. Nah, terkait dengan MACD juga ya, ini kurang lebih zonanya dia ternyata sudah terjadi cross di sini ya. Lalu kemudian sekarang kita sedang mengupayakan apakah dia berhasil tembus zona 0% apa tidak. So far so good untuk histogramnya sudah berwarna hijau ya, ini berarti sudah dalam kategori bullish. Hanya sayang saja kalau misalkan ingin lebih strong, berarti dia harus melewati 0% ini ya. Jadi kurang lebih harus berada di atas zona 0%, seperti ini ya kurang lebih. Sementara kalau kita kembali di sisi DXY di grafik daily chart, yang saya ingin tunjukkan di sini adalah pola penurunannya. Ya, kalau saya sesimpel ini ya, Anda lihat spike high, kemudian spike low atau turun ya, pressure, kemudian spike high, turun lagi, spike high lagi, lalu kemudian semakin turun ya.
untuk penentuan ya, lagi-lagi ini area low di tanggal 25 Februari 2021 yaitu 89.683. Oke. Ini berarti cukup dekat, apalagi running price sekarang 89739 ya. Dan kalau kita perhatikan dari zona ini, karena dia masih ini di bawah teritori ya, di bawah teritori 0%, lalu histogram juga berwarna merah. Lalu Anda lihat di sini usaha dia untuk cross ternyata gagal. Nah, berarti ini masih dalam fase tekanan. So, US dollar masih confirm akan mulai pelemahan. Technical view gold 25 Mei 2021 jam 12:08 waktu Indonesia bagian barat, high 1881.30 dan low 1872.50. Running price berada di 1879.00. Oke, ini adalah kembali dengan faktor tekanan, tapi kalau misalkan Anda perhatikan tadi pagi, saya sempat memberikan suggestion untuk melakukan sell terlebih dulu di zona 78 ataupun 80 ya, kurang lebih teritorinya sudah masuk dan bahkan tadi pagi sudah tergelincir sampai zona 1872 ya, 1872.50, di mana TP pertama kita itu berada 1874.40, which is already done ya, jadi TP pertama kita sudah done, kita tinggal lihat TP keduanya 1866 bisa kesentuh apa tidak. Tapi seperti biasa, kemarin pun sebetulnya kalau Anda perhatikan lagi pergerakannya begitu selesai shoot lalu kemudian ditayangkan itu sempat terjadi kedua kalinya ya, jadi dia sempat tergelincir sampai zona 1875 ya, ini kurang lebih ini sempat tergelincir sampai 75 lalu kemudian dia spike lagi sampai zona 1885 yang mana areal tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan karena areal buy di 78 hingga 80, TP pertama kita 1885. Sayangnya lagi TP keduanya tidak tersentuh. Jadi catatan untuk Anda, kalau misalkan kami mencantumkan TP1, TP2, sebaiknya Anda sesuaikan dengan kondisi yang ada di market ya. Jadi kemungkinan bisa saja intradaynya hanya menyentuh maksimum sampai zona TP pertama. Jadi harap menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Oke, lalu kemudian candlestick ya, 1-2 candle ya, 2 candle terakhir yang paling berdekatan di tanggal 21 dan tanggal 24. Ini menunjukkan gejala yang sama, jadi spinning tops, yang mana di tanggal 21 itu menunjukkan bullish spinning tops, sementara yang kedua kemarin itu berada pada bearish spinning tops. Sebetulnya ini equal ya, saking equalnya dia jadi relatif sama ya, kalau saya zoom seperti ini, ini hampir sama, ini hampir mirip dengan ini ya, cuman saja memang tailnya cukup sedikit lebih pendek ya. Tapi ini menandakan apa? Ini menandakan volume pedagang ataupun volume trader ya, dimana mereka cenderung menanti ya, tidak ada trigger yang baru, tidak ada fresh trigger, sehingga itulah menyebabkan kenapa volume transaksi cenderung terbatas. Nah, meskipun kemarin juga tertahan di bawah atau di zona biru ini 1875 ya, jadi tepat lalu kemudian dia spike. Nah, hari ini harapan saya adalah seperti apa yang sempat kemarin kita jelaskan terkait dengan elite wave, di mana wave ketiga saya asumsikan selesai karena memang sudah ada muncul dua doji di situ. Berarti kita mengharapkan koreksi dari wave keempat. Walaupun wave keempatnya bisa saja sampai maksimum di area ini 1845 atau mungkin tersentuh MA 200 lalu kemudian dia barulah rebound, atau bisa saja hanya mencatatkan let's say mungkin equal dari areal ini ya. Saya asumsikan ini spike-nya berarti kita terakhir di 1861. Jadi ini adalah H4 yang kemarin. Ascending triangle-nya ternyata agak sulit untuk menembus zona 1889. Jadi kemarin dia kembali spike-nya hanya sampai zona 1884 di sini ya. Ya, 1886 ternyata tidak berhasil break high karena high-nya masih tercatat 1886.60 ya, jadi atau 80 ya dari pagi hari. Jadi ini yang saya sebut tadi, kedua kalinya sudah sempat, kemudian dia gagal, ternyata nyerempet sampai zona support dan akhirnya tembus di bawah zona support karena memang pembukaan pagi ini kecenderungannya cenderung turun. Nah, berarti sebetulnya gagal apa tidak? Ascending triangle-nya kecenderungannya bukan gagal, walaupun secara teorinya seharusnya dia tembus zona resisten. Nah, tapi dengan zona support yang ditembus, maka seharusnya kita bisa geser ke sini karena penembusannya berada di candle ini. Jadi kemungkinan potensi downtrendnya targetnya kurang lebih sampai 1844, yang berarti itu mirip dengan apa yang kita ekspektasikan terkait dengan Elliott wave keempat untuk faktor koreksi. Dan ingat, walaupun ini koreksi, saya tidak menyarankan untuk Anda terlalu long term ataupun medium term untuk mengambil sell. Saya lebih pilihnya long term atau medium termnya untuk mengambil buy ya, sampai kurang lebih
resmi diumumkan taper, yaitu kemungkinan di bulan Juli atau Agustus. Jadi kita masih memiliki kesempatan tersebut dan saya rasa spike masih akan berlanjut, apalagi tadi kita sudah uraikan dari sisi US dollar yang kemungkinan masih tetap melemah. Jadi kemungkinan potensinya ini sudah berada di bawah dan ini adalah spike sebagai pullback. Let's hope so, tertahan di 81, kemudian dia turun. Yang terdekat adalah di zona 1862, 1863. Berarti itu sesuai dengan apa yang terjadi tadi di daily chart ya. Jadi dia bisa turunnya hanya sampai 186162 atau 184546 ya. Kemudian di sini target kedua adalah maksimum target dari area di sini ya 1843 1845 itu adalah maximum price dari target ascending triangle yang arah ke bawah, jadi potential downtrendnya. Jadi kalau misalkan kita asumsikan dua trendline ini ya, antara trendline pertama berarti ini adalah support pertamanya di 185, katakanlah 1859 sampai 1862, berarti itu adalah potensial good demand pertama ya, atau kita sebutnya zona buy pertama. Kemudian zona buy kedua akan berada di kisaran ini ya 1843 atau mungkin saja maksimum di 1831. Jadi ini area idealnya cukup panjang teman-teman. Jadi area kedua ini bisa saja di antara kisaran 1830 ataupun 1842 ya. Nah, untuk hari ini sendiri kalau misalkan dilihat dari potensi grafik H1 yang juga sudah tembus di sini, saya geser sedikit di sini, berarti arealnya ini yang kita ambil. Nah, lalu dia tadi tembus, berarti ya penghentian pertama atau perhentian pertama di 1872 sudah tepat, karena ini tertahan di zona historical price. Nah, sekarang kita akan lihat zona penurunan kedua, saya prediksikan kurang lebih sampai zona 1861, atau let's say 1866 sesuai di target kita. Jadi kalau misalkan skenario begini, tadi sudah sell on pullback, TP pertama sudah tersentuh, sekarang ada kesempatan lagi, kemungkinan masih bisa tercapai. Jadi TP pertama 187440, TP kedua 1866 60, stop loss di 1886.60. Saya asumsikan itu adalah high kemarin. Kemudian alternatif skenario-nya adalah kalau misalkan dia tembus zona 1889, silakan switch strategi menjadi area buy on breakout. Ya, ini persis dengan apa yang kemarin kita sepakati atau kita ulas. Karena kalau misalkan dia tembus berarti dia akan lanjut sampai zona 1900. Tapi kalau misalkan dia terlebih dulu turun lalu kemudian Anda sudah melihat penurunan mencapai zona 18, let's say 1858 atau 1862 ya, atau mungkin maksimum sampai 1845, itu sangat bagus. Berarti Anda harus mendisiplinkan untuk melakukan atau mengincar area buy on dip di area tersebut. Untuk TP dan SL silakan sesuaikan dengan strategi ataupun ekuitas Anda. Selalu menggunakan stop loss dan manajemen sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.